Oke teman-teman, di sini kami sedang menuju ke lokasi untuk kami melaksanakan observasi, yang dimana kami akan observasi di SMP 11 Mataram. Halo, kami di SMPN 11 Mataram. Tentang generasi Z ya, dan kebetulan tahun 2000-an itu generasi Z. Nah, kaitannya dengan itu, di sini kami menganggarkan tentang generasi Z. Nah, seperti apa sih komunikasi, misalkan komunikasi juga dengan teman juga gitu, lagi generasi Z. Tentang di sekolah aja ya, sebenarnya kalau untuk interaksi pastinya karena sekarang kan untungnya dari sekolah juga sudah tidak memperbolehkan membawa HP, karena ada edaran pemerintah juga tidak boleh membawa HP. Itu yang membuat salah satu hal yang membuat kami semakin berinteraksi, apalagi sekarang kebetulan saya sendiri sudah kelas 9, jadi lebih memanfaatkan waktu bersama teman-teman karena sebentar lagi sudah berpisah, dan sepertinya sama adik-adik kelas juga kita semakin berbaur, semakin saling mengenal karena sebentar lagi sudah mau berpisah gitu. Jadi semakin meningkatkan Iya, semakin teman-temannya membaur. HP kan main Kayak gimana misalkan tadi, misalkan kayak bicaranya itu atau kata-katanya itu seperti apa yang sering dilakukan itu? kalau dua kayak jaksel Ngomong dalam arti itu kan, apakah sering itu disampaikan atau diucapkan gitu ya? Kalau cara kita komunikasi pastinya biasa-biasa aja, tapi kan karena kita deket banget, kental banget sama Sasak gitu ya, kadang ada campuran-campuran itu, tapi untuk bahasa-bahasa yang lain kayak tadi yang disebutin lo gue dan segala macam itu jarang banget, bahkan tidak pernah, karena mungkin bisa dibilang saling respect juga kan. Kalau terkesan lo gue itu bukan buruk atau seperti apa, tapi sedikit agak gimana gitu, tidak didengar. Jadi kita lebih, kalaupun agak tinggi bahasanya kayak aku gimana ya gitu, aku ngerasanya kayak gini loh, kamu gimana gitu, pasti pakai saya, dan ya yang lebih sopan lah. Biasanya kan generasi itu kan hal-hal yang keren, yang baik, Tapi sebenarnya di sini mungkin mereka juga memposisikan dirinya seperti apa lingkungannya juga, jadi tidak terlalu terbawa. Mungkin selanjutnya akan ditanyakan. Kita berkomunikasi secara digital di lingkungan sekolah. Secara digital, sempat seperti itu karena pada saat itu kurang ketat dan belum ada edaran pemerintah. Kalau saat itu waktu itu ada beberapa lah. Aturannya pasti masih di dirazia. Saya dianggap remeh Ya aturannya sekarang sudah lagi Peraturannya itu apa? didukung sama peraturan dari sekolah menyatakan sekali bawa HP disita seminggu, panggil orang tua, dan selanjutnya 3 bulan, selanjutnya lagi 1 semester, selanjutnya lagi bawa HP ya sampai lulus kerja.
berbaur tapi kita sibuk sama HP masing-masing. Bahkan kayak misalkan mau ke kantin nih, di TikTok itu pun lewat WA dan kayak ini gimana ya, kayak gini gitu. Iya, oh kayak gitu. Kalau Aisyah pribadi nih, kalau Aisyah namanya kita manusia ya, apalagi saya juga Gen Z yang kadang-kadang berbicara dulu baru berpikir. Iya, kadang ceplos-ceplos. Jadi kalau Aisyah sendiri menghadapi itu, ketika mungkin ada orang juga yang berkata itu seperti itu ke Aisyah akan mengkonfirmasi, bisa dibilang bicara empat mata. Aisyah cari, kenapa ya kamu seperti itu? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Saya cukup tersinggung. Pastinya kalau ke teman seangkatan, saya berbicara seperti dengan teman seumuran. Tapi kalau adik kelas lebih dipelan-pelankan lagi, karena kan mereka juga masih labil dan segala macam, juga mau tersinggung. Dan setelah itu baru dia bilang, Kak, saya juga pernah salah mau berbicara seperti ini pada saya. Oh, saya bilang, oh maaf ya kalau saya pernah seperti itu, dan saya memaafkan kamu juga kalau kamu seperti itu. Sekarang kita koreksi diri baik-baik, dan ya udah seperti itu, tidak ada masalah aja karena kita sudah saling maaf. Gitu sih. Ya kata. Kan ini bulan-bulan ini Miskomunikasi. Saya pribadi sudah mulai belajar untuk bagaimana cara mengontrol emosi dulu. Karena kan kita juga Gen Z itu sedikit disentil tuh kayak langsung gitu ya, nggak bisa gitu. Kalau saya sekarang sedang belajar bagaimana caranya untuk sadar dulu, coba diterjemahkan dulu nih, dicerna dulu kenapa ya bisa terjadi ini, baru dicari ya apa ya penyebabnya. Lalu kalau sudah berusaha untuk tenang dan sudah tenang, baru mencoba untuk berbicara empat mata pastinya, dan saling tukar pikiran aja. Dari situ kan kita bisa saling koreksi. Yang pertama kita menemukan penyebabnya dan juga pasti jalan keluar. Itu sih. Sekian observasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.